Kandaya. Pokoknya telunjuk. Ya, kayak begini tayap. Ya. Oh, diam itu ya. Sana gue. Ke sana gitu. A, B. Ya. Bagus kalau kita langsung panggil Dik. Ya, boleh. Biar kita Itu kan ini. Saya kayak ini dulu. Dadung. Nomor punggung. Ngaruh dulu kayaknya deh. Boleh. Ngaruh. Ngaruh dulu, kasih Wan. Ya. Udah hafal. Dan saya ini ya. Oh, pindah posisi nih. Pindah posisi. Sudah tahu blocking tadi toh? Boleh. Kita atur blocking. Iya. Enggak usah dibocorkan juga, enggak usah dibocorkan kamu. Karena kalau Madi di sini asam urat ya kan. Kau tahu sekali posisinya Ebek kan tadi sudah atur. Jadi kita tinggal ikuti arahan. Kita harus belajar ikuti arahan. Siap. Disebut tadi namanya nih. Iya. Masa Wawan tahu tidak disebut juga. Wawan. Tidak suka Kaki. Baru tadi bilang secerca cahaya baru begitu kaki. Tidak apa-apa Ji. Mana Dinda? Baik kok, Iya. Mandi. Patah pas. Tadi bagaimana ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Ji. Ya, alhamdulillah. Tapi perlu kita tambah naik. Oh, tidak turun ke paha. Turun ke Jadi artinya porsinya lebih besar. Begitu nih luar biasa. Kalau saya lihat ini kopi kayaknya tidak tahu aku. gitu. Dua untuk kita. Begini nih kalau pas kita datang. Minum saya Iya, kali. enggak apa-apa Jito. Bahaya Kandaya. Saya itu biasa kalau minta kabar tidak dikasih biasa ambil sendiri. Iya. Jadi apa kesibukan ini Kak Di? Si ibu jangan perhatikan ini dua orang. Kenapa tahu Pak? Ya, anak muda kreatif. Saya kadang belajar sama dia. Dari tadi saya dengar dia bilang saya senior. Tidak. Kalau umur saya senior. Karena umur saya jauh lebih tua daripada mereka. Tapi kalau berbicara masalah konten, produktivitas atau lebih duluan berada di dunia ini, mereka ini senior saya. Senior. Berarti tadi nagol lain gitu. Iya, nagola biasa. Dia tidak tahu belum ada pabrik gola camin di Bone, di Sopeng. Saya sudah magola memang. Apalagi kalau dia mau magola tidak mempan. Tidak mempan kalau kayak dia mau magola. Iya. Dia bilang dari tadi saya senior. Iya, memang senior umur, tapi kalau belajar tentang kreativitas dan konten, saya masih angkat topi sama mereka semua. Luar biasa ini anak muda produktif ini. Mereka tidak berhenti berpikir. Tapi sudah itu kan diam terus kita kamu nak bilang kalau. Udah tahu juga ini pembohongan publik. Iya, dia seolah-olah dia senang sekali kalau berdampingan sama saya dalam ngobrol seperti ini. Karena dia bisa kasih lihat image-nya di depan klien bahwa dia ini tenang. Padahal sebenarnya kan ini yang paling hancurin orang. Maksudnya masih hancur bagaimana ini? Hancur dalam berkreativitas. Artinya dia porak-porandakan memang itu kreativitas supaya bisa enak disajikan sama masyarakat. Jago memang ini anak dorang. Ada pinter sendiri. Iya, ada. Dia buat master plan-nya itu rapi gitu. Sampai-sampai saya dari tadi setiap saya bangun pagi itu yang saya lihat cuma konten-kontennya mereka. Siapa tahu ada yang bisa saya adopsi sedikit, ya adopsi. Tidak bicara, Pak. Senang. Diabetes mas saya. Kalau bisa saya kasih featuring dengan kolesterol. Kali. Iya. Beberapa di video-video di Barongko itu ada tuh yang juga kuliah ini. Panggil kina ada juga anunya. Sebenarnya tidak dipanggil. Sebenarnya Barongko beruntung memiliki mereka. Oh, jadi mereka berdua, ya. Barongko yang beruntung, bukan mereka yang berdua. Bukan, Barongko yang beruntung. Oh. Karena Barongko sebenarnya ini kalau secara hierarkinya kita mau ceritakan bahwa Barongko ini dibuat atas kumpulan teman-teman diprakarsai oleh Tuming Abu juga, Uwin sebagai manajer. Tuming Abu, Uwin ini adalah manajer operasional sekaligus manajer administrasi dan segala mantuk kerja-kerja Barongko itu ya dari Win. Jadi memang kita bentuk ini sebagai rumah untuk wadahnya teman-teman. Artinya rumah wadah apa supaya ketika teman-teman berhadapan dengan salah satu company
company ini butuh legalitas. Yes. Ya, Barongko itu punya legalitas tentang itu. Barongko itu bisa diambil atau bisa dipakai untuk teman-teman yang ada di Barongko untuk menjadi salah satu standar dasar untuk ikut kerja di suatu perusahaan atau company. Sebenarnya kebutuhan pekerjaan dibuat anak-anak yang kita carikan wadah, bukan juga untuk ini juga menjadi sebuah tawaran bahagian pekerjaan untuk klien-klien. Itu sih sebenarnya kalau Barongko. Semua bisa masuk di Barongko, semua bisa. Tetap mengedepankan asas kekeluargaan. Ya, kalau di Barongko itu sih apalagi nih, tidak ada dibilang Barongko itu memegang manajemen, pegang Iwan, pegang Sakan, tidak ada. Barongko itu lebih kepada secara administrasi, secara yuridiksinya itu legal papernya itu lengkap. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Kalau manajemen sendiri, setiap ada klien mereka langsung bicara sama person sendiri. Jadi company profile itu ditujukan kami punya ini. Mau bicara silakan, kontak personnya ini, bicaranya ngomongnya silakan langsung. Baru malam ini saya lihat Kak Adi bicara sangat formal kayak pejabat. Oh tidak, ini sebenarnya saya sudah atur 2 minggu sebelumnya. Baru malam ini kayak pengacara Pak. Tidak, sebenarnya kita senang juga ada di. Saya berapa kali stalking ini farming. Karena saya tahu framing ya. Aduh. Saya teringat itu farm toh, petani. Apakah itu kalau farm? Petani. Farm. Hah? Kau lagi salah. Jadi framing ini berapa kali saya stalking toh, karena saya tahu juga ini yang pegang produksinya nih, wah. Sebenarnya yang membuat saya ini, sebenarnya yang bikin semua kita ini, sebenarnya orang yang bikin juga ini. Yang calling, ada yang calling kita. Iya, itu. Sebenarnya nanti kalau orang yang nonton ini mau stalking siapa orang di belakangnya ini, ya itulah yang bikin. Saya tidak bilang Wayan, tidak bilang Ngebe, tidak bilang Wawan, tidak pernah saya bilang. Nanti kalau orang stalking. Disebut semua. Hah? Disebut semua. Iya kah? Iya. Biar Mila kan orang tidak tahu Instagramnya. Kalau mau tahu silakan cari sendiri. Ya, gitu bro. Tapi dengar-dengar ini, aku dengar-dengar tadi sebelum mulai ini. Ya. Mahal ini juga Saka sama Iwan. Kenapa? Mahal nih. Wah. Kalau bicara itu saya lagi panggil mereka setengah mati. Saya panggil Provokator ini anunya. Ada job ini Dinda begini, ada job ini begini Dinda. Saya lihat dulu jadwal bukan kalau Dilji baru sesuai dengan harga atas baru saya saya bilang oh iya pendek dia mami dulu toh karena rezekinya tuh saya tahu karena bisa diatur. Iya, karena saya juga tidak bisa viral sekali. Sekarang memang ya beberapa update-updatean selalu mereka berdua ada di dalam mengisi story. Apalagi tuh kontennya yang terakhir saya lihat ngeprank itu baik. Saya kaget sekali. Gila, Kita saja biasa bikin kaget sekali. Kaget betul-betul cerdas. Ini dibilang itu ada komedi itu memang komedi cerdas, komedi mahal. Kalau anak dua ini gabung ini cerdas dan mahal itu bisa digabung. Pantas mahal. Iya, mahal. Saya pernah saya permasalahan tidak. Iya, dia kadang juga saya minta waktunya, saya minta tanggalnya, kalau orang sini bilang kayak jual mahal, tapi mau jadi apa orang profesional kan kita harus mengerti. Kadang kita ini bilang sama orang jual mahalnya itu sana tidak jual mahal, tahu. Tapi memang mereka profesional. Dan mereka sudah keluarkan keringat yang banyak untuk bekerja, lantas harus sesuai. Iya. Karena mereka memang seniman. Kalau seniman itu kan kalau setahu saya seniman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau dia senang dan mau, biar tidak dibayar dia kerja. Kalau dia tidak senang, biar kau bayar mahal. Kalau dia tidak mau, tidak bisa. Nah, seperti inilah seniman. Gara-gara ini. Iya. Kalau Saka sih memang, kalau dengan standar Iwan agak lebih mahal di atas. Karena jualannya dia biasa. Saka ada job begini, dia bilang. Kita tahu, Mega tahu saya pernah ada di TV. TV nasional. Memang begitu dia. Saya ini Kak, ya kalau mau dibilang orang ikon juga. Jadi kalau saya mau kasih harga ndak enak Kak, kalau saya tidak kasih harga juga saya tidak mau turun popularitasku. Jadi saya kadang saya bagaimana, Dik? Terpaksa biasa kadang Iwan saya curhat sama Iwan, bagaimana kalau saya ini memang
Iwan biasa bilang memang agak mahal tahu Kak, karena memang mungkin ada pembicaraan. Kalau di telepon kok Adi kita main di standar sini. Nah, Memang nih. ya itu. Berarti sering ketemu di belakang, baru Iya. bawa ke depan. Itu, iya. Tidak. Kan kalau dikategorikan di apa ini anaknya cambulu-bulu juga ada orang. Kenapa Cambulu-bulu. Ada yang melengkek baru cepat gatal. Tidak pedis, tidak sakit, cuma gatal. Gatal. Kalau pedis itu sakit. Sakit. Kalau pedis Gatal. pedis. Baru yang Tapi digaruk kalau enak. gatal sampai meluka kok Garuk. garuk terus. Iya, ini gatal ini dua orang. Iya. Bedakan gatal sama gatel ya. Ada Beda itu. bedanya. Apa itu? Kalau gatal itu kayak begini, gatal. Kalau gatel ya biasa, kalau ya lain. Gatal sama gatel itu beda. Ya. Saka jadi bisa jelaskan itu. Jadi mending kita bahas gatal-gatal dari Tapi betul kayak itu, memang Ya. memang malu. Katanya disinggung-singgung. Iya. Jadi begini. Bukan sih, tapi. Sekali. Weh, kau tidak kita jelaskan. kau tidak malu-malu ini sama ada yang ambil kamera di sana. Kau tidak malu-malu. Coba Kau dijelaskan. keluar dari frame nanti dia bilang kau Dede masa artisnya mau Ya dari tadi bisa apa yang bisa jadi pancing dari ini? Iya. Tidak kena juga. Ini tahu enggak bilang Molulo dia ini? Saka. Maksudnya? Film Molulo. Tahu? Tahu. Tahu Tahu. film Molulo. Wah. Tahu. Kalau baca becek Tahu. tahu. Iya. Ini dia. Tokoh memang. Tokoh memang. Iya. Cuma Kalau kau Saya minum dulu boleh. oh iya. tapi ini lu tak. Banyak juga penggemarnya beda cewek juga. Mau diperhatikan ini kalau begini tuh lu daripada lepas ke. Apa tadi? Banyak juga penggemarnya cewek. Rata-rata pacarnya yang saya kenal itu rata-rata kenal di DM. Maksudnya Kenal di DM. siapa kan? Siapa talanya kan? Hah? Siapa? Dua orang. Tidak kan tadi ada brief. Kenapa dari pembahasan gini? Ya enggak apa-apa sih kayaknya. Tidak pasti apa-apa. dibahas. Enak kalau Bagus. konten itu liar. Ya, betul. Liar tapi dalam artian gampang dikontrol. Nah. Toh kan kadang juga itu penonton tidak suka sesuatu yang terlalu dirahasiakan di publik. Kadang untuk di-share ke publik juga penonton Nah, suka. betul. Tapi Iya. kan tadi balas saya ini pulang ada juga interview lain ini kayaknya. Oh iya, karena memang kalau kau takut berbuat jangan dibikin. Tapi kan siapa tahu masa lalu tahu itu. Oh iya, enggak apa-apa sih kalau masa lalu, tapi setiap itu laki-laki selalu ada alasannya. Iya, kalau tidak ada alasannya bukan laki-laki namanya itu. Kalau laki-laki itu lebih susah minta izin daripada minta maaf. Kalau persoalan minta maaf dia mampu lah. Iya. Bagaimana Saka? Toh, iya, kalau Saka sama Iwan ini saya percaya. Tapi begini, kalau kita bilang ke Adi, Iwan, Zaka juga ini kan orang-orang yang kreatif lah di Makassar. Ya, Karena betul, banyak betul. kita punya karya, kita munculkan di video-video dan sebagainya. Menurut tak bertiga ini, sejauh mana kira-kira kita ini sebagai konten kreator, bisa dibilang konten kreator, bisa dibilang juga komedian lah di Makassar ini. Sejauh mana kira-kira kita akan terus berbuat karya di sini? Apakah memang sebetulnya mau terus dikit di sini menetap dikit jadi nyaman ada jadi konten kreator begini ataukah ada targetan-targetan lain tak di luar daripada ini? Mungkin dari Saka dulu. Saya sebenarnya kayak tak lama media. Amin. Hah? Tak kalah hancur. Penyiar. Iya. tak kalah bahasa mending bernami saja orang kalau saya. Makanya kenapa berani ke tato karena ya itu aku pikir ya sudah Mila begitu tah. Nggak juga pasrah. Cuman kupikir ya ini jalanku mungkin Tuhan kasih ke di sini. Nyaman di sini. Nothing tulus mah. Nothing tulus bahasa cocok yang menjelaskan karena tadi. Jalan aja sama Madi banyak alasannya jadi bicara harga. sudah itu itu sudah nilai ini. Nah, nu Luar- palsusnya. Sebenarnya yang banyak alasan ini. Luar biasa bahasa Inggris. BSM. Kalau saya lihat tempatnya dulu kok bahasa Inggris. Salah. Sekarang. Salah. Doyo dia bisa jelas. Oh ada yang pakai suaranya. Kalau untuk Iwan sendiri ya. Kalau saya sih Kak, karena dari ini juga tuh 2016 juga kupilih ini dibanding kerja kayaknya nyaman sekali mah juga di circle begini tuh kan. Iya. Nyaman. Cuman kayaknya masih jadi pertanyaan masing-masing orang ini karena saya nggak tahu mungkin Om Adi karena ya BA juga banyak itu Om Adi kita tuh. Sembarang. Secara maksudku dari yang sekarang pun kalau mau dijadikan tabungan kayaknya cukup Ji untuk dia 7 turunan. ya 8 lah begitu tuh. Nah kita ini kok dong maksudnya Om Adi yang masa-masaku dengan Iwan Om Adi lewatin itu. Iya. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya
jadi apakah sebenarnya nanti? Iya, nah, itu. Tapi itu nih berani ambil langkah untuk paling tidak kukunci ke diriku di sini dengan tato. Itu sebenarnya salah satu alasan juga begitu kayak Gitu deh. ya sudah lah begitu ya. Kalau saya pribadi karena Iwan juga pernah kok tinggalkan pekerjaan atau bahkan Iya. saya Kak pernah ditawari sama saudaranya paciku Iya. untuk kerja di lapas begitu. Cuma aku bilang Jadi juga, sipir. iya jadi sipir. Itu kan pegawai dong. Maksudnya kalau memang mau gikat toh. Malu Cuma lagi. aku pikir juga ngasam balanang ke kalongan maksudnya oke di dalam lah tapi sebentar 1 bulan jadi dalam remo lagi di luar. Sudah begitu. Mending kasih ketawa orang lah. Lebih besar pahalanya tuh. Iya. Gimana ya belum selesai? Itu jika saya kurasa nyaman di ini toh. Kurasa tidak tahu sama pikiran saya sampai kapan juga sih ada muncul pertanyaan-pertanyaan kami sampai kapan ya dijalani mami. Nothing tulus lagi. Tidak. Terlalu dia terlalu palsu. Harus menjadi pasrah ini maksudnya. Itu yang ada. Yang penting jangan sampai hilang Instagram. Nah, kalau hilang Instagram selesai. Uangnya sudah ada di dompet 1 tahun. Ya. Terus Instagram videonya baru 2 bulan dikerja. Kalau Kak Adi? Kalau saya sebenarnya saya mau bilang sama ini anak, kalau saya balas ini caciannya sebenarnya mereka ini kalau dia menganggap saya begini, ada ini, ada itulah. Kalau saya balas itu sebenarnya pembalasanku teramatlah pedih untuk kode orang kalau saya membalas. Tapi Boleh lah. Tapi begini sebenarnya, kalau kita berbicara masalah nyaman tidak nyaman di dunia ini, maka bohonglah saya kalau saya bilang tidak nyaman. Maka bohonglah kita. Persoalannya sekarang, apakah kita siap meninggalkan segala titik zona nyaman yang kita jalani? Karena setiap kehidupan kan fasenya jelas bahwa kita kadang di atas, kita kadang di bawah. Persoalannya sekarang kita ini bisa terima ketika kita ada di bawah, tidak? Kalau ada di atas, apapun orang, setiap orang dari kita pasti terima ketika kita ada di atas. Nyaman, enak. Tapi kalau ada di bawah, siap tidak kita? Nah, dari dunia ini, Barongko sebenarnya hadir itu untuk itu. Bahwa suatu saat kita akan memberikan pekerjaan kita ini ke generasi setelah kita. Kita harus rela bahwa akan ada bibit-bibit baru yang lebih fresh dengan gaya milenial, dengan gaya caranya yang mungkin lebih diterima di zamannya ketimbang kita. Sama seperti hal ini. Ada jokes yang dipakai di tahun-tahun lalu, tapi ketika itu tidak beredar sekarang, jokes itu sudah kadaluarsa. Artinya sudah sama seperti ini. Kita harus belajar bagaimana caranya kita ada di belakang kamera. Walaupun kita tetap menjadi konten kreator, kita mendesain itu lewat belakang kamera, bukan lagi kita menjadi bahan untuk di depan kamera. Kenapa? Karena zaman selalu punya cara sendiri untuk melahirkan era-eranya sendiri. Nah, terus dari sisi finansial, dari sisi matematikanya adalah seperti ini. Kalau umur saya 38 tahun, terus saya punya anak umur 7 tahun. Produktivitas kerja seorang laki-laki itu di 47 tahun. Produktivitas sekali, berarti saya punya waktu kalau panjang umur 10 tahun ke depan. Produktivitas. Tidak apa-apa. Produktivitasnya 10 tahun ke depan. Kalau saya bisa menghasilkan uang, katakanlah paling standar kita bisa menghasilkan uang 4-5 juta per bulan. Berarti kalau 1 tahun kita bisa menghabiskan dapat uang 60 juta. Kali 10 tahun berarti 600 juta. 600 juta itu tidak sempat membuat kita menjadi orang kaya kalau cuma punya uang 600 juta. Belum rumah, belum mobil, belum apa. Belum termasuk orang kaya. Jadi jangan berpikir kita akan berusaha untuk bekerja menjadi orang kaya. Kita mencari segala sesuatu finansial untuk orang setelah kita. Nah itu karena mereka punya kesempatan yang jauh untuk lebih berhasil ketimbang kita. Misalnya anak saya 7 tahun, saya memberikan apa yang saya dapat untuk dia pakai untuk pendidikan. Dia lebih berkesempatan menjadi orang kaya ketimbang saya. Kalau kita melihat kalkulasi dari umur produktivitas dan umur sekarang. Jadi kalau kita berpikir itu, kalau saya bukan maksud menggurui, ini prinsip saya. Maksud saya seperti ini. Kalau saya berpikir saya mau kerja 10 tahun ke depan produktivitas, kalau penghasilan begitu, saya tidak akan pernah sempat menjadi orang kaya raya. Tapi kalau saya kumpulkan itu untuk mengajarkan anak saya pendidikan atau segala macam bentuk era ini,
memberikan semuanya kepada mereka. Dia baru umur 7 tahun. Untuk menjadi 47 tahun, kalau dia panjang umur, dia punya 40 tahun untuk berhasil. Itu pasti lebih besar kemungkinan ketimbang saya. Begitu, kalau saya sih berpikir. Luar biasa. Gitu. Banyak ilmu yang dipetik. Iya, saya bukan pohon, jadi tidak usah kau petik. Jadi ya kalau Tidak saya ada memang ruang dikasih. sebenarnya tempatnya saya bergantung sama mereka. Saya terus terang ini, demi Tuhan ya, saya banyak belajar dari teman-teman ini, karena saya tidak bisa mengandalkan jokes saya. Jokes saya kan ini sudah, kalau saya punya 100 jokes, 98 sudah kadaluarsa. Tapi kalau dia, mereka punya banyak referensi. Kenapa saya main sama dia? Bukan mereka yang butuh saya yang butuh mereka. Kenapa mereka biasa bermain di konten saya? Bukan karena mereka butuh untuk main sama saya. Tidak, saya yang butuh mereka. Halo Win, take out me company profilnya saya kadi dari barang produk Saya nomor ini. Kembali. Kacau. Ya, jadi pemirsa, ini adalah pacarnya